si visi Garut Hebat ini jangan sampai di bidang pendidikan jadi narasi atau slogan kekolebatan gitu tuh. Permasalahan sengketa YBHM itu saya mencari informasi itu di tahun 2025 teh. Oke, udah terjadi 1 tahun sebelumnya. Betul. Ya. Berarti sekarang si proses KBM-nya dilakukan di mana sejauh ini? Di ruang kelas tapi yang nggak cukup. Tidak enak lah ya untuk tidak enak belajar. untuk belajar. Oh, dan itu Seadanya. si ruang kelasnya masih di Lingkungan itu juga. lingkungan yang masih sama ya. masih. Mengenai permasalahan sengketa ini gitu ya, karena itu kan antara internal yayasan sama keluarga gitu ya. Itu selesaikan dulu gitu kan. Tapi hak-hak siswa untuk mendapatkan sebuah pendidikan tuh harus banget gitu. Iya betul. Jadi kalau walaupun mereka punya masalah ya jangan sampai dilibatkan. Dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 itu tentang perlindungan anak itu bahwa sekolah wajib melindungi atas siswa pelajarnya gitu ya. Jangan sampai ada yang kasar ramah, jangan sampai ada yang ada tindak kekerasan gitu kan atau apa. Apalagi sekarang mungkin mengenai psikologis anak-anak gimana kan harus melindungi itu sekolah itu tertuang juga dalam undang-undang. Tanah mungkin bisa diperdebatkan di pengadilan, sertifikat bisa diuji di meja hijau. Oke. Tetapi hak pembelajaran anak tidak bisa menunggu, harus ada kepastian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Warginet, apa kabar hari ini? Selamat hari Rabu untuk teman-teman Warginet semuanya, dan mudah-mudahan satu doa aku Warginet selalu sehat dan segala aktivitasnya dilancarkan. Dan hari ini kembali lagi bersama podcast suaragarut.id dan aku Salwa Apriliani. Hari ini kedatangan narasumber spesial, ada Kang Salman dan juga Kang Gias. Halo Kang Salman dan Kang Gias. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Gimana kabar hari ini datang ke sini perjalanannya? Alhamdulillah lancar ya? Lancar, cuman agak mendung. Agak mendung ya, benar-benar agak gerimis ya. Ya, gerimis. Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol sedikit tentang ini, kita bisa bilang apa ya? Hal yang bisa dikatakan sensitif juga, tapi kayaknya perlu untuk diedukasi juga. Betul, untuk kita bahas ya. Dan kalau Warginet mungkin mendengar, dan ini juga nggak hanya viral di Kabupaten Garut aja, mungkin mencuat juga ke berbagai wilayah yang ada di Indonesia terkait masalah penutupan sekolah yang ada di Kabupaten Garut. Ya, mungkin teman-teman tahu itu sekolah YBHM ya. Dan kalau sedikit aku bertanya nih untuk teman-teman Warginet, mungkin ada yang belum tahu secara sekilas sebenarnya awal mula munculnya si ya polemik ini tuh kayak gimana sih? Siapa yang menjelaskan? Boleh. Salman atau Kang Gias? Mau sweet dulu? Sweet dulu. Oke. Halo Warginet, mungkin sedikit FYI mungkin ya, bahwa permasalahan sengketa YBHM itu saya mencari informasi itu di tahun 2025 teh. Oke, udah terjadi 1 tahun sebelumnya. Betul. Ya berarti. Soalnya sempat dulu Warginet ketika saya lagi aksi di tahun 2025 tuh kebetulan si dari pihak YBHM itu sama sedang melakukan audiensi dan aksi juga di DPR. Oh, gitu. Oke. Sorry, aku potong dulu. Berarti Kang Gias dan Kang Salman ini sebagai apa nih di datang ke sini untuk membahas YBHM itu? Mungkin kalau aku kan tahu ya dengan ke Playboyan Salman dan juga Kang Gias nih. Tapi untuk datang ke sini duduk dan membahas polemik ini untuk mengedukasi ya, kita niatnya untuk mengedukasi, bukan untuk berat kepada salah satu pihak, tapi kita untuk ngobrol kan ya. Boleh dikenalkan ini sebagai apa nih dengan aksinya tadi sebelumnya. Kang Salman juga. Siap. Halo Warginet, mungkin saya sebelumnya tahun 2025 mungkin saya sebagai presma mungkin. Oh, presma ya. BEM di salah satu kampus Garut, di Unida tepatnya. Oke. Terus mungkin saya kesini sama Salman mungkin sebagai pengurus dari Ruang Tumbuh Harapan, teman-teman yang bergerak di sosial dan pendidikan, dan kebetulan teman saya kemarin dapat penghargaan dari Garut. Oh, harus ditepuk tanganin ya. Oke. Dari bidang sosial dan advokasi masyarakat ya. Oke, sebagai pelopor ya. Ya betul, pelopor bidang advokasi sosial masyarakat. Nah mungkin kita ingin ngobrolin perihal permasalahan YBHM. Oke, iya benar. Nah mungkin yang saya tahu bahwa kebetulan yang sudah saya ceritakan barusan bahwa
si YBHM itu ketika saya lagi aksi sama teman-teman ternyata dia juga lagi aksi juga. Lagi audiensi juga ya. Ke DPR di Garut. Oke. Nah, saya juga belum tahu itu ada apa gitu kan, tiba-tiba ramai di dalam gitu. Tapi saat itu ternyata ada masalah sengketa lahan gitu kan. Nah, di yang awalnya singkat aja mungkin bahwa si YBHM ini tuh awalnya dia tuh belum jelas gitu. Apakah ini tuh tanah wakaf? Oke. Apakah hibah atau gimana gitu? Oke. Si status tanahnya itu seperti apa gitu ya? Karena menurut informasi yang pertama, tapi disclaimer dulu ya, bahwa ada beberapa informasi bahwa ini tuh tanah wakaf gitu kan, tanah wakaf. Si YBHM tanah sama bukan tanah wakaf, tapi yang menjadi masalahnya itu bukan karena dia tanah wakaf gitu ya, tapi karena dia tuh diperjualbelikan. Diperjualbelikan ke salah satu swasta yang di Garut lah, pengusaha di Garut. Terindikasi ada indikasi tapi kan itu mah apa namanya udah masuk ke ranah hukum ya, biar kita percayalah dalam proses-proses APH mengurus sehingga keterbukaan terhadap publik, sehingga masyarakat paham dan tahu, dan kita pun di sini mungkin jadi literasi buat masyarakat bahwa kejadian itu apa yang ada di Garut khususnya yang viral kemarin, penggembokan sekolah, sehingga tahu seluk-beluk apa masalahnya. Tapi kan di sini kita berbicara soal kepanjangan akses pendidikan mungkin ya. Angka lanjut atau lanjut sekolah bagi siswa-siswa, karena di sana itu siswanya tuh kurang lebih 136 menurut media, tapi dikonfirmasi ke KCD yang ada di Garut. Itu belum terkonfirmasi dan datanya belum ada berapa jumlah yang sebenarnya terdampak. Dari juga kita dari KCD ya kan. Jadi secara singkatnya ada permasalahan lah terkait tanah sengketa yang digunakan untuk fasilitas sekolah untuk YBHM ini. Dan akhirnya terjadilah viral kemarin ketika ada pengembokan sekolah gitu, ketika setelah libur Natal dan Tahun Baru masuk sekolah, mereka semangat sekolah, tiba-tiba sekolahnya digembok, dan itu yang jadi viral ya. Benar. Dan ya balik lagi, kita di sini nggak akan ngobrolin hal ke ranah hukum yang tadi disampaikan ya, karena itu ada pihak-pihak yang setelah menyelesaikan dan lebih paham setelah punya haknya lah untuk kewajibannya untuk menyelesaikan. Kita di sini ngebahas tentang hak-hak si siswanya sebenarnya gimana nih, karena kan ketika mungkin mereka terdampak, mereka juga nggak tahu bahwa si tanah itu apakah ada permasalahan atau seperti apa ya. Dan tadi setelah datang hari ini ngobrol dengan KCD ya, tadi ada hal apa aja nih yang mungkin bisa di-sharing ke teman-teman. Jadi tadi itu emang yang diperhatikan dan yang jadi perhatian kita juga terkait ya lanjut sekolah, soal KBM itu jangan sampai terhenti. Yang dimana itu mungkin akan berdampak terhadap peserta didik yang pertama, yang kedua itu terhadap guru-guru juga. Iya pasti. Kemungkinan akan ada hal yang tidak diinginkan lah, kasihan. Terus yang ketiga itu ada aset-aset sekolah seperti bantuan-bantuan hibah atau apa ya, aset sekolah kayak laptop, kayak komputer. Itu memang kan harus ada terdata dan tercantum ke KCD ya contohnya. Karena kalau misalkan hal-hal itu, aset-aset itu sampai nggak ada kan, itu kan jadi pidana juga bisa kalau hilang. Itu jadi perhatian juga sih kemarin. Dan tadi juga menyampaikan bahwa KBM itu sudah berjalan. Sudah berjalan. Yang kalau waktu sebelumnya ketika naik video itu KBM-nya kan dilaksanakan nyemper gitu ya. Di luar itu kan. Nah, setelah itu masih berjalan seperti itu atau kayak gimana tuh keberlanjutan dari sekarang masih udah berjalan soal KBM karena berkaitan dengan kebijakan-kebijakan yang memang soal seperti dana bos kayak gitu, itu bakal berdampak juga. Nah cuman yang harus diperhatiin bagaimana provinsi khususnya KCD dan khususnya Kabupaten Garut soal si siswa ini advokasinya seperti apa, ini perhatian khusus lah, karena melihat latar belakang dari pemimpin eksekutif hari ini di Garut, beliau kan latar belakangnya pendidik ya, pendidik. Yakin tidak yakin kemungkinan besar dia bisa memberikan solusi yang konkret terlepas dari proses-proses permasalahan sengketa yang ada di saat ini dibawa ke ranah hukum. Berarti sekarang si proses KBM-nya dilakukan di mana sejauh ini? Di ruang kelas, tapi yang nggak cukup apa ya,
tidak enak lah ya untuk tidak enak lah belajar. untuk belajar. Oh, dan itu Seadanya. si ruang kelasnya masih di Lingkungan itu di juga. lingkungan yang masih sama ya. masih. Oke. Walaupun jumlahnya cukup banyak juga untuk 130-an sekian siswa yang masih diambilin datanya ya. Dan itu juga perlu juga sih ada perhatian yang benar tadi banget ketika siswanya, gurunya juga kan kayaknya kalau belajar dengan ruangan yang gak enak juga gimana ya? Tidak nyaman Kitanya juga. iya benar. Dan kira-kira dari Akang berdua ini selain hal-hal yang tadi, apalagi nih Kang yang kayaknya langkah paling sekarang deh yang paling deket yang bisa dilakukan untuk membantu teman-teman siswa di sana dapat haknya mereka nih sebagai siswa, bisa belajar dengan nyaman, gak cuma belajar aja ya tapi belajar dengan nyaman dengan fasilitas yang ada, apa tuh Kang kira-kira? Mungkin kalau dari saya sih pemerhati pendidikan juga dari Rantum Harapan bahwa mengenai permasalahan sengketa ini gitu ya, karena itu kan antara internal yayasan sama keluarga gitu ya, itu selesaikan dulu gitu kan. Tapi hak-hak siswa untuk mendapatkan sebuah pendidikan tuh harus banget gitu. Iya betul. Jadi kalau walaupun mereka punya masalah ya jangan sampai dilibatkan, siswa-siswa itu jangan sampai dilibatkan kayak harus tidak bisa kegiatan belajar mengajar gitu kan. Apalagi kemarin video yang sangat viral di luar lah gitu. Iya benar. Upacara kan ya sampai di luar, jalan-jalan sampai bisa masuk itu kan bakal masuk juga tuh kan ke psikologi siswa-siswinya, kayak ini sekolah aku teh kenapa nih gitu kan, kenapa ada masalah apa nih gitu kan. Seharusnya mereka kewajibannya dan memberikan hak untuk belajar gitu, menikmati pendidikan. Ya udah, kalau emang internalnya mempunyai masalah perihal sengketa, ya itu selesaikan internalnya, jangan sampai dilibatkan ke siswanya. Iya, siswanya kan balik lagi nggak tahu apa-apa ya. Betul. Selain yang pendidikan yang didapatkan juga ya pendidikan yang layaknya juga harus dapat. Tapi sejauh ini ada nggak informasi yang Akang berdua dapat bagaimana tentang keadaan si siswanya sendiri yang tadi nyambung dengan psikolog siswanya ketika terjadi hal-hal yang kemarin sempat viral juga? Ada nggak Kang? Ada informasi tentang siswa yang malah mungkin jadi gimana gitu mau belajar gitu, ada nggak? Yang dikhawatirin kan gini deh. Jadi si siswa itu kan karena apa ya, belum menanggapi setiap fenomena atau isu yang ada, terkadang membahasa Surinam kegoongan oleh oknum-oknum yang memang menarasikan bahwa permasalahan ini permasalahan besar, konflik antar apalah itu, jadi menggiring ke sara. Yang khawatirkan itu sih siswa-siswanya teh nggak fokus terhadap haknya kan, belajar kan KBM itu. Iya, benar. Justru jadi ikut aksi lah apalah gitu kan. Tapi buat nggak apa-apa menyuarakan apa yang memang dialami sekarang di sekolahnya. Cuman tolong perhatikan soal KBM-nya gitu. Jangan sampai terhenti. Iya, fokus si siswanya baliknya kemana gitu. ya. Iya. Karena sudah jelas bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tuh tentang perlindungan anak itu bahwa sekolah wajib melindungi atas siswa pelajarnya gitu ya. Jangan sampai ada yang cekasar ramah, jangan sampai ada yang ada tindak kekerasan gitu kan, atau apalagi sekarang mungkin mengenai psikologis anak-anak gimana, kan harus melindungi itu sekolah itu tertuang juga dalam undang-undang. Oh iya benar. Dan ya benar juga tadi ketika ngomongin masalah ada apa ya, seperti intervensi dari berbagai macam pihak yang nggak bisa dikontrol oleh entah dari pihak sekolahnya atau kayak gimana, yang jadinya membuat si fokus siswanya ini kebagi gitu ya, antara belajarnya dan untuk dia mendapatkan haknya. Tapi kita juga nggak tahu, makanya kita ngobrol di sini nih supaya tahu juga nih ya, untuk orang-orang juga mungkin yang di luar sana dengar desas-desus dan lain-lainnya juga jadi lebih ke gerakan gitu literasi lah. Paham masyarakat lebih paham ya benar-benar, karena kan emang balik lagi itu bukan ranah kita ya untuk bisa menentukan ini sebenarnya punya siapa gitu ya. Iya, dan balik lagi ke sana. Soalnya kan ilmu kan janji negaranya, negara bahwa sana salah satunya mencerdaskan anak bangsa. Yes. Sehingga bagaimana negara hari ini hadir melalui pemerintah daerah atau provinsi, sehingga memberikan hak yang layak buat para pendidik. Karena pada prinsipnya nggak ada yang lebih kan gitu, nggak ada yang lebih, hanya sebatas hak belajarnya. Karena melihat beberapa waktu ke belakang ada berita memang IPM sama ekonomi Garut itu naik sekian persen. Tapi kejadian di lapangan melihat
fenomena ini tanda kutip kan jadi begitu. Kontradiktif ya antara data yang Sesuai dengan dihasilkan. data IPM. Iya. Sehingga bagaimana upaya pemerintah daerah terkait IPM di kasus ini bukan malah fokus di ranah konfliknya saja gitu. Iya. Karena kacamata saya bahwa konflik ini menjadi barometer buat pendidikan Garut ke depan, buat generasi ke depan. Yang khawatirnya kalau misalkan isu atau kasus ini berlarut-larut, kemudian takutnya nanti ada seperti BHM yang baru, dan itu berimplikasi IPM-nya kan nggak ini. Iya. Berpengaruh juga ya. Berpengaruh juga. Ini bukan hal yang kita bisa anggap dengan tadi yang dibesar-besarkan atau seperti apa. Ini juga sebenarnya ada jalan keluar dan permasalahan yang bisa diberesin ya. Dan tapi bukan hal yang untuk ya udahlah gitu kan. Kan takutnya tadi balik lagi ada BHM yang lain. Karena kan SMA kan ranahnya kan di provinsi. Iya, bukan betul. berarti karena terbatas oleh ranah administratif, tapi pemerintah daerah seperti angkat tangan. Iya, Tapi kan betul. ini kan siswa kan masih masyarakat Garut, ada Betul. guru, Iya. ada warga sekitar, mungkin karena aktivitas pendidikan setidaknya menaikkan ekonomi masyarakat sekitar di sana kan. Betul sekali. Jangan sampai gitu. Iya, Jangan sampai kayak gitu. Sangat disayangkan. Jadi perhatian untuk ke seluruh elemen yang akan terlibat dan pada akhirnya juga kalau ya dibiarkan akan berpengaruh cukup besar ya. Justru butuh ini kan hal yang seperti ini yang terjadi butuh kolaborasi antar banyak pihak nih. Betul banget. Pihak ya, pakai F. Oke. Bisa langsung apa? Berbagai pihak sehingga permasalahan tanahnya, masalah soal KBM-nya, soal kesejahteraan murid, guru terselesaikan. Iya, betul. Karena banyak juga kan menteri, wakil menteri yang memang berkunjung ke Garut. Apalagi soal menteri yang di bidang pendidikan kan sering ya. Cerita ke Garut loh. Tapi ini masalahnya gitu masih ada. Yang ke Garutnya ngapain gitu. Itu menjadi gaget red gitu. Betul. Apakah Amang? Iya. Oke. Jadi ya harus ada perhatiannya juga balik lagi tadi ya dengan Jadi keberpihakan ke masyarakatnya yang seperti apa ya pemerintahnya kan gitu kan. Sebenarnya. Sangat disayangkan kalau misalkan berlarut-larut seperti ini. Benar-benar jalan keluarnya ya. Apalagi kan kalau ini dari tahun 2025. Tadi kita balik ke historinya dari 2025 terus Lebih dari 2025 ya tak. Lebih ya. Tadi kan sebenarnya ya. Naiknya. Nah, cuman ketika mungkin naik ke permukaannya 2025 dan bahkan dari pihak sekolah pun udah melakukan audiensi dan segala macam. Tapi kok sampai 2026 ini mungkin masih ada yang perlu diselesaikan gitu ya. Berarti seberpihak apa pemerintah terhadap para siswa, guru dan yayasan lembaga itu. Kameranya kau tolong dong ke narasumber jangan ke saya ketika oke. Sampaikan sekali lagi balik ke kamera. Jadi pertanyaan besar ya sebetulnya ke pemerintah daerah atau provinsi atau pusat yang memang itu adalah garansi atau janji negara bahwa mencerdaskan anak bangsa itu kan janji undang-undang dasarnya. Undang-undang dasar 45. Undang-undang 45. Keberpihakan terhadap masyarakat, rakyat ataupun pelajar atau mahasiswa sejauh mana gitu. Terlihat dari apa yang memang diupayakan. Dari program malahan Kabupaten Garut kan saat ini mengedepankan IPM. Karena salah satu cara keluar dari kemiskinan ekstrim. Salah satunya itu. Tapi kan ini BHM kan pendidikan. Sanes iya. Ya sejauh mana gitu tah. Jadi pertanyaan besar. Kalau misalkan eksekutif apalagi DPRD turun tangan merenan. Ya mungkin cepat beres. Iya. Perlu nggak cuman dari kitanya sebagai masyarakat yang ngomong ya, kita juga mendorong, tapi perlu juga ada support dari pihak-pihak yang kayaknya lebih akan punya power yang lebih cepat lah ibaratnya ketika membereskan hal-hal tersebut ya. Ya entah dari DPRD-nya mungkin atau kayak gimana. Dan yang kita tahu juga sampai sekarang KBM walaupun berjalan kan tidak nyaman lah ya, tidak mendapatkan pendidikan layak. Itu kan zalim ya, saya. Hak seluruh betul. seluruh masyarakat. Ya sesimpel dengan ruangan kelas yang nyaman aja kan itu juga akan sangat membantu sekali untuk siswa. Itu jadi hak siswa juga untuk sebenarnya ya untuk dalam hal belajar dan lain-lain. Dan fakta-fakta apa lagi nih yang bisa di-share ke warganet terkait halnya mungkin ini jadi kasus yang nggak bisa cuman dianggap ya udahlah, tapi harus teman-teman tahu juga apa nih kira-kira.
mungkin teman-teman juga harus tahu karena permasalahannya itu mengenai apa sengketa lahan mungkin ya. Dan mungkin saya ingin memberikan informasi bahwa kalau emang lahan itu wakaf itu tidak boleh diperjualbelikan gitu kan. Apalagi ini buat kemaslahatan umat masalah hukum gedenya kepentingan tanah masyarakat wakaf. lah gitu. Tanah wakaf itu teh Kalau sampai misalkan bisa ada dijualbelikan gitu. sampai ada hal itu gitu. Kalau yang Masih berarti hukum. kan hukum di kita masih ya Dipertanyakan ya. gitu Iya, karena iya. beda lagi kalau hibah. Kalau contoh kita memberikan hibah, abi ngasih hibah ke teteh. Ya itu mah keberpindahan kepemilikan gitu Iya, kan. iya, Teteh mau dibuat apapun tanah hubung itu bebas gitu kan. Itu mah up to you. Tapi kalau wakaf bukan kepindahan kepemilikan tapi dibalikan lagi ke kepentingan masyarakat. Kalau kepentingan masyarakatnya untuk pendidikan sama sosial, ya lakukan seperti hal kepentingan seperti apa? Perjanjian dari awal seperti apa? Iya benar. Iya itu satu apa pengetahuan juga untuk warginet ya. Ini selanjutnya barangkali ada hal-hal yang mirip-mirip kasusnya mungkin ya dengan yang terjadi gitu ya. Jangan ada sedikit dari Kang Gias tuh ada sedikit pencerahan kalau yang namanya kenal wakaf itu tidak bisa gitu Tidak ya bisa. ibaratnya seperti itu. Lagi pendidikan ini gitu kan. Iya benar. Urusannya bukan hanya dengan manusia lagi ya. Ya Berarti karena gitu ya. kalau menurut fikih anjay. Anjay. Kalau menurut fikih Islam tuh wakaf tuh kembali lagi ke apa ya bahasnya lupa lagi. Dalam usul fikih itu kayak kembali lagi kepada hak Allah gitu. Jadi Masya kayak Allah. kalau kita udah ngasih wakaf ya udah gitu kepentingannya itu kepada masyarakat sama ketentuan yang udah Allah. Iya, Masya Allah. Kita masuk ke segmen berbagi Islam. Itu karena kan Iya. wakaf tuh emang ibadah banget lah gitu tujuannya. Oke. Berarti sejauh ini Kang Salam prosesnya masih dengan ada pengumpulan data yang tadi juga ya aset dan lain-lain Ya itu. kebetulan saya juga kan nggak sebatas ngomong aja ya, sesuai fakta yang memang butuh pendalaman ngobrol langsung dengan KCD dengan beberapa yang memang kayak siswa kan. Soal jumlah siswa, soal Inventaris mungkin ya. inventaris aset yang di dalamnya kan gitu, itu harus diperhatiin juga. Ya minimalnya kalau misalkan angkatan sekarang lah ya yang 100 lebih itu diberikan keleluasaan atau keberpihakan, misalkan kayak ruang kelas misalkan kayak di Islamic Center lah, kayak di mana lah bisa dipakai dulu sehingga ada kenyamanan, kesejahteraan saat mengampu pendidikan. Oke, gitu. paham. Ya itu kan balik lagi sebesar apa keberpihakan terhadap masyarakat. Iya. Dengan slogan IPM naiknya gitu. Jadi pertanyaan besar. Kenapa merenan saya menyuarakan ini karena dulu saya SMA ya lumayannya jauh lah keditunya bakal kumaha nggak miris lah memperhatikan Betul. kawan-kawan atau siswa-siswa YBHM ini sampai lihat videonya makan MBG sampai di pelataran depan sekolah. Iya, mungkin untuk beberapa orang itu buat tram, tapi sebenarnya enggak ya, say. Tamasya. Ini piknik Tapi kemarin ya. itu Iya, salah satu tapi enggak kayak apa gitu ya, say. Penindasan lah. Iya, betul. Penindasan karena penindasan itu tidak hanya berupa apa ya, tidak berupa kontak fisik aja, tapi secara psikologis pun itu kena kayak emang nggak punya simpati gitu orang-orang kayak melihat ini siswa gitu kan harusnya belajar yang menjadi masa depan penerus kita mungkin ya. Karena mungkin kita digadang-gadang apa agent of change gitu, digadang-gadang Indonesia emas. Lamun Indonesia yang nepi emas, kerak lu anak-anaknya kan Iya, gitu biar kan mengemper, tidak ya. harus tuh pendidikan emang nggak punya solusi gitu untuk Iya, akses. Ya, jadi secara tidak langsung juga ingin ada harapan untuk langkah terdepan ya sebelum pada akhirnya bisa anggaplah si YBHM ini punya tempat baru atau seperti apa ya gunakan fasilitas Iya, yang ada yang untuk tersedia sementara dulu. ya. yang Sampai tersedia. nyelesain proses Permasalahan sosial. hukumnya. Iya, sampai selesai karena mau nggak mau juga nggak mungkin ini sampai KBM kita berhenti atau kayak gimana ya untuk si siswanya juga harus berlanjut apalagi sampai nanti amit-amitnya si YBHM-nya ini wah bagaimana kok jadi tidak ada atau kayak gimana kan Iya, betul. itu jadi salah satu hal yang miris juga ya ketika ada sekolah yang Ya jadi poin penting oke Iya, nih jadi penting, soalnya betul. siga sekolah yayasan swasta khususnya kan ada perizinan operasional ya.
Jadi butuh apa? Namanya teh non Hihit. dicek lah. Dicek, oke. Setiap perpanjangan proses izin operasional atau yang akan dibuat sehingga lebih dalam, lebih benar soal lahannya, soal apanya, Iya. sehingga tidak ada GBHM yang akan datang benar. Iya, oke. Malaysia. Iya, benar. Soalnya kan cita Presiden kan Yang 8 itu. ada sekolah rakyat, Tuh. yang nasional Presiden membangun sekolah rakyat, tapi yang udah ada sekolah Kayak gini. Iya, benar. Iya, tapi ada secara tidak langsung juga ada hikmah ya dari polemik yang terjadi di jadi GBHM diperketat ini. Untuk perketat secara di bidang izin dan lain-lainnya, legalitas, administrasi dan lain-lainnya juga mungkin untuk beberapa Diperhatian sekolah. lebih. Iya, di yang di bawah naungan yayasan-yayasan tuh diperhatikan juga dan bagaimana diperketat juga ya. Ya kalau perlu mah evaluasi izin seluruh sekolah swasta untuk meminimalisir kejadian kayak gini lagi gitu. Karena kalau udah kayak gini juga kan panjang ya. Berabaikan semua. Bener, panjang. Jadi kerja 2 kali ya ibaratnya. Jadi untuk maju kena mundur kena kan bingung. bener banget iya. Dan balik lagi tadi nggak cuma siswa aja tapi guru-guru juga di sana. Misalkan berkaitan masalah sosial, seluruh ini kan pendidikan. Kalau data guru kira-kira ada berapa orang tuh yang di IBHM yang terdata ya? Sejauh Karena ini? KCD tadi belum secara terperinci, belum ngebuka gurunya berapa orang gitu kan. Oke. Karena kan itu kan hak juga nya. Hak terganggu atau enggak inilah apa? Enggak pasti Iya betul. soal mengajarnya seperti koma. Berarti sejauh ini memang masih dalam proses tahap pengumpulan data-datanya dulu ya untuk akhirnya memikirkan langkah selanjutnya kayak gimana gitu ya. Oke. Dan kira-kira apa nih yang menjadi harapan ketika mengambil langkah selanjutnya? Anggaplah datanya sudah terkumpul nih semuanya mulai dari yang tadi disampaikan ya apa aja yang harus masuk sih ke KCD itu. Apa nih harapan dari Kang Gias dan juga Kang Salman yang kayaknya untuk diambil langkah selanjutnya setelah data itu terkumpul apa? Ya kalau dari saya, menurut saya harus mengambil langkah cepat untuk mengamankan atau memberikan hak yang pasti dan wajib dari pemerintah untuk siswa dan guru, minimal kayak gitu, bukan direlokasi ya atau diberikan ruang atau tempat lah yang sementara layak ya. tempat yang layak untuk mengupload pendidikan gitu. Karena prinsipnya itu kan yang memang menjadi sorotan kami sehingga berbicara dan ngobrol di sini pelatihan khusus, terlepas dari ranah hukumnya itu selesainya kapan, yang penting ini soal kegiatan belajar mengajarnya harus tuntas dan beres gitu. Tuh, kayak apa Baik sih? bupati atau wakil bupati. Mungkin kita cari aset Pemda ada gak yang tersedia gitu ya, atau apakah ada yang terbengkalai atau gimana, kita manfaatkan dulu tuh buat KBM-nya si SMP SMA dari YBHM ini gitu. Sampai ya kayak tadi betul kata Salman bahwa kalau emang masa ini belum selesai harus selesaikan dulu. Kalau emang si siswa-siswanya gak bisa atau permasalahan itu aku mah gak mau lah gitu, ada siswa dulu harus clear dulu contoh. Ya, coba dari Pemda kasih dulu ruang bagi mereka, kasih dulu sementara lah gitu kan, supaya di-clearkan dulu Supaya menjaga IPM-nya kemarin naik kan. karena kan supaya kalau emang supaya kalau kita bertanya ke IPM gitu kan, pendidikan soalnya bukan hanya BHM aja gitu, dan ramai-ramai juga ada beberapa mahasiswa di Garut yang belum wisuda gitu kan mengenai Curhat ini lebih tapi itu briefing kita deh tadi. Itu briefing kita deh tadi guys. ya maksudnya itu kan mengenai pendidikan juga gitu, bahwa pendidikan itu tidak hanya lebih ke curhat itu mah. nggak curhat sih, lebih ke kayak Tapi kan udah ada tanggal wisudanya. kan bukan hanya satu Iya, oke. masih ada revisi lain. Iya benar aku. Jadi maksudnya mendengar juga. mungkin dari aku mah kayak gini, kita harus lebih merhatikan lagi pendidikan. Iya. Kalau emang kita pengen visinya Garut hebat gitu kan, ya kita hebat dengan pendidikannya pun harus ditempuh. Dan itu tadi apa ya? Jadi gue ngomong. Dan ya itu juga bersangkutannya dengan apa ya, ibaratnya kelengkapan data dari beberapa sekolah yang Karena ngomongin perguruan tinggi.
Iya, karena ngomongin perguruan tinggi nggak cuma kan perguruan tinggi aja ya, maksudnya soal semua sekolah. soal pendidikan keseluruhan karena Pak Menteri sering ke Garutnya Pak Menteri sok cobi ieu pang selesaikeun karunya Karena apa ya? Di apa sih yang sekarang zonasi masih berlaku gak sih? Zonasi Gak tahu. Zonasi SMA masih masih berlaku berlaku nggak gak sih? sih? Oh masih ya? Nah di zonasi tersebut kemarin tuh ada beberapa sekolah yang sepi, Oh. gitu, karena kayak apa ya? Jadi Ya mungkin ada beberapa sekolah di Garut yang mengenai administrasinya, kelengkapannya yang belum tuntas lah. Terus bilangnya siswa-siswinya ada padahal nyatanya gak ada gitu. Masih terdapat banyak seperti itulah. Iya makanya tadi harus lebih ketat juga ya, diperhatikan. Akhirnya tidak seperti sekolah yang terjadi lah, dan Kang Gias terdampak juga. Mungkin Salah satu yang terdampak. Dan ada juga yang katanya udahlah Kak Tagung. Ada juga yang udah 3 tahun kan gak wisuda. satu alma mater ya. Satu alma mater, kita satu alma pantesan. mater. cuman bukan cuma kampus kita aja. Ada juga tapi kampus ada lain yang kampus udah juga. 3, sempat naik juga kok di Berita Suara Garut, ada yang sampai 3 tahun belum wisuda gitu, dengan aku nggak tahu ya masalah di dalamnya apa gitu. Apakah perihal akreditasi, contoh ada apa proses? Siap pres. Apakah ada? apakah aduh podium gitu. Apakah masalah akreditasi? Apakah masalah akreditasi gitu kan? Apakah emang untuk memenuhi kuota wisudanya belum cukup atau gimana gitu? Iya. Kalau misal masalah akreditasi, ya mungkin dari pihak perguruan tinggi ya harus mengedukasi kayak atau memberitahu lah ke mahasiswa bahwa kita sedang akreditasi, bahwa nantinya kita bakal terhambat bla 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 bla. Komunikasi. Jadi di awal tuh disampaikan gitu, dikomunikasikan, transparansi gitu. Iya. Kalau itu memang masalah akreditasi. Iya. Terus kedua, kalau memang masalah kagok wisudanya cuma 50 orang gitu kan. Iya. Kita nunggu beberapa tahun ke depan supaya ada 100 orang gitu kan. Nah, itu kan berarti masalahnya mengenai minat mungkin ya. Minat orang-orang Garut yang untuk kuliah di situ gitu kan. Ya mungkin sebenarnya gimana gitu, apakah mungkin di merger kah gitu kan, sekolah tinggi atau bukan tingginya, atau di gimana gitu, karena kan mungkin kalau kita nunggu harus memenuhi kuota wisuda kayak harus minimal 100 dulu kan sulit gitu kan. Kan teman-teman yang pengen kerja gitu kan, CPNS misalkan gitu kan, kasihan gitu kalau nunggu kuota terpenuhi gitu. Ada beberapa 3 angkatan, contoh angkatan 2021 belum wisuda, sudahnya 2024 sampai 2020 juga masih ada yang belum wisuda. Ya kalau dengan alasannya tidak memenuhi ya. Ini tahu banget kan dulu, tahu banget soal masalah eta. Mendengar. Menganalisis. Kamera ke sana. Oke. Gitu mungkin kalau emang ya mungkin bisa gitu sih. Kalau masalahnya akreditasi, komunikasikan dari awal ke mahasiswa gitu, sampai ada konflik nantinya. Nah, berarti aku bisa menangkap nih dari yang kita ngobrolkan secara general ini tentang hak orang-orang untuk mendapatkan pendidikan yang layak ya. Betul. Yang pertama yang harus diperhatikan lagi mungkin lebih ke depannya tentang masalah keketatan dalam administrasi. Terus bagaimana komunikasi mungkin yang terjalin antara pihak sekolah, pihak perguruan tinggi dengan pihak-pihak yang bersangkutan, supaya tidak terjadi hal-hal yang pada akhirnya merugikan atau mengambil hak dari siswa dan mahasiswa. Secara tidak langsung juga kayak gitu ya, berarti ya kita bisa mengambil poin ya. Ini tulahnya. Karena ini teh balik lagi ke masalah YBHM, bahwa di masalah YBHM itu ada tiga temuan lah. Apa tuh? Ada perdata, perdata prasangka. Kalau maksudnya perdata, kan. Terus ada pidana. Hukum pidana tuh kayak kita digembok tuh. Kemarin kan digembok itu kalau tidak salah. Tapi ini anak-anak hukum boleh komentar nanti ya di kolom komentar. Perihal penggembokan itu masuk pidana kalau tidak salah. Ada hak perlindungan anak. Jadi YBHM itu ada 3 kasus gitu kan, ada perdata, pidana, sama hak anak. Iya, dan itu perlu diselesaikan dengan pihak-pihak yang akan bisa ibaratnya punya wewenang lebih tinggi untuk bisa lebih cepat juga ya beresnya masalahnya. Ya, dan balik lagi itu sih ke sana. Ada lagi gak Kang apa yang mau disampaikan? Dari pemuda pelopor? Ya, dari pelopor Tadi apa pelopor? Advokasi sosial masyarakat lah gitu 2026. Ya soal itu sih, soal dampak sosialnya.
dimensi sosial bagaimana pendidikan modern di Garut hari ini menjadi poin penting dan tercantum dalam visi Garut Hebat. Jangan sampai si pendidikan ini yang memang diproyeksikan untuk salah satu bidang atau salah satu poin untuk keluar dari kemiskinan ekstrim tidak sesuai harapan masyarakat, sehingga menjadi pertanyaan keberpihakan terhadap rakyat itu sejauh mana. Dan si visi Garut Hebat ini jangan sampai di bidang pendidikan jadi narasi atau slogan kekolebatan gitu tuh. Kelebat. Jangan sampai, karena tidak hanya di kota saja, tidak hanya di tempat-tempat terpencil, pelosok, misalkan kayak di Garut Selatan, ternyata ini di Garut Kota pun masih ada ternyata yang harus dibereskan ya. Jadi butuh kolaborasi bersama lah. Kami sebagai khususnya pemuda mungkin yang ingin berkontribusi dalam pembangunan Garut ke depan bisa membantu pihak advokasi atau menyampaikan literasi untuk masyarakat sehingga tidak ada hoax atau simpang siur soal apa yang terjadi, dan butuh figur atau pimpinan di Garut ini yang memang eksekutor lah, taktis ketika ini apa yang memang bisa langsung dilakukan cepat, tidak perlu menunggu data lah apalah, karena masalah sosial ini sangat urgent sekali kan. Nggak perlu kayak akademisi lah, harus indikator inilah gitu, karena ini bukan masalah sosial, ini bukan, atau masalah masyarakat ini bukan soal seperti skripsi, butuh koreksi, butuh cepat lah. Dari eksekutif maupun legislatif di Garut yang meminta untuk turun, untuk membantu khususnya pelajar sama guru, terlepas dari hukum, di ranah hukum itu yang dibawa saat ini, percayakan ke APH saja kalau misalkan itu. Yang penting ini prinsipnya si siswa dan guru diberikan haknya dari keberpihakan negara melalui pemerintah daerah atau provinsi, sejauh mana dan sejauh apa yang akan dilakukan mungkin. Oke, begitu mungkin ya yang menjadi harapannya juga ya. Dengan seiring berjalannya yang proses hukum dan lain-lainnya tetap berjalan, tapi hak siswa, guru dan tenaga pendidik juga tetap diberikan, terjamin ya. Mudah-mudahan cepat selesai ya. Tadi belum disebut yang masalah wisuda itu kemana? Oke deh, nanti kita bikin part 2 aja. Oh my god, kesana dong kameranya. Bella closingnya kasih ya kameranya. Mudah-mudahan cepat dapat jalan keluar yang menguntungkan untuk semua pihak ya, terutama orang-orang yang punya hak untuk belajar dengan layak dan mengajar, dan proses pendidikan berjalan dengan lancar lagi mudah-mudahan, dan mudah-mudahan tidak ada lagi BHM selanjutnya di Kabupaten Garut gitu ya, dan mudah-mudahan tidak ada wisuda-wisuda yang tertunda lagi di Kabupaten Garut. Terima kasih Kang Salman, Kang Gias. Ya mungkin gitu ya, karena apa ya, mungkin kasih statement boleh. Tanah mungkin bisa diperdebatkan di pengadilan, sertifikat bisa diuji di meja hijau. Tetapi hak pembelajaran anak tidak bisa menunggu, harus ada kepastian. Iya betul. Gitu, mungkin. Tepuk tangan boleh dong untuk Kang Salman dan Kang Gias hari ini sebagai perwakilan dari pemuda dan pelopor juga ya di bidang pendidikan dan kemasyarakatan, yang mudah-mudahan lewat obrolan kita hari ini tersampaikan ya sedikit banyaknya edukasi yang bisa diterima mungkin oleh warganet di rumah, dan mudah-mudahan juga semua permasalahannya cepat selesai, dan untuk Kang Salman, Kang Gias juga sehat selalu. Amin. Dan terima kasih juga warganet yang selalu setia menonton podcast kami, dan untuk warganet yang punya info atau fakta dan mau kita beritakan, langsung aja hubungi ke 0811 220335. Jangan lupa juga di follow Instagram @suaragarut.id untuk tahu informasi dan berita apa aja yang sedang terjadi di Garut. Tentunya juga terima kasih untuk Asga Umroh, Asgatur, Agrafana Furniture, dan juga Garut Souvenir yang selalu mendukung podcast suaragarut.id. Kalau gitu, aku Salwa, Kang Gias dan juga Kang Salman pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.